Hai para penggemar cerita India, selamat datang di channel kami Aci TV. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kami update video terbaru. Terima kasih. Sementara itu, untuk mencari bukti, Kokila dan Jigar datang ke kamar Umang. Namun karena disegel oleh polisi, Jigar pun menggunakan obeng untuk membuka penyangga kunci, sehingga mereka pun bisa masuk ke kamar tersebut. Lalu mereka pun bergegas untuk mencari sebuah barang atau bukti yang mencurigakan. Kemudian Kokila berdoa sambil berjalan sehingga ia pun tersandung pada kursi dan tangannya memegangi gordeng. Nah fans, tepat saat itu Kokila menemukan sebuah anting, sehingga Kokila dan Jigar mencurigai bahwa pemilik anting tersebut adalah pelaku sebenarnya. Dan ternyata di sisi lain Urmila melihat bahwa sebelah antingnya telah hilang. Urmila pun tertegun dan nampak sangat ketakutan. Sementara itu Ahem bertanya kepada Gopi siapa pelaku sebenarnya, mengapa Gopi malah melindunginya. Tetapi Gopi tetap menyebutkan bahwa dialah pelakunya, sehingga itu membuat Ahem sangat kesal dan dia pun pergi menjauh dari sana. Namun kala itu Rashi meminta Ahem untuk tidak marah kepada Gopi. Kemudian di lain tempat Rashi pun menelpon seseorang dan memintanya untuk membawa sebuah barang tetapi tanpa memberitahu Kokila atau siapapun. Sedangkan di rumah Modi terlihat Tripti dan Radha datang ke sana dengan mengenakan sari putih. Hetal pun dengan sedih mempertanyakan keadaan Radha. Radha pun menyebutkan bagaimana dia bisa baik-baik saja di saat kakaknya sendiri telah menghabisi suaminya. Lebih lanjut, Radha mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan menyebutkan bahwa dia dan Tripti akan tinggal di rumah Modi. Terlihat di sana Jigar akan menegur tetapi Kokila menghentikannya. Kokila pun menyebutkan bahwa Radha dan Tripti bisa tinggal di rumah Modi sampai waktu yang mereka inginkan. Sementara itu di adegan Rashi, terlihat Madu datang ke sana. Rashi pun memberikan sebuah kode, sehingga Madu pun membawa sesuatu dari dompetnya. Ternyata itu sebuah botol obat. Rashi pun bergegas mencampurkan obat tersebut ke dalam makanan. Kemudian Madu mempertanyakan apakah Gopi akan baik-baik saja. Rashi pun menyatakan bahwa obat itu memiliki dosis ringan, jadi Gopi tidak akan apa-apa. Rashi pun menambahkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Gopi keluar. Setelah itu, Rashi dan Madu pun meminta izin kepada polisi untuk memberikan makanan untuk Gopi. Kemudian terlihat di sana Ahem menyuapi Gopi. Lalu setelah makanannya habis, mereka pun keluar dari penjara. Dan tepat di saat itu, Gopi kejang-kejang dan menggigil. Ahem pun bergegas kembali masuk karena mengkhawatirkan Gopi. Singkat cerita, kini Gopi telah berada di rumah sakit. Di sana dokter menyebutkan bahwa Gopi akan baik-baik saja karena telah diberi vaksin. Tak lama setelah itu, Kokila dan Jigar datang ke sana. Kokila pun mulai curiga melihat ekspresi wajah Rashi. Lalu Rashi pun berpamitan untuk keluar. Setelah di luar, Rashi memberikan isyarat kepada dokter, sehingga dokter itu pun datang menemui Rashi. Di sana Rashi meminta dokter tersebut untuk membantunya agar Gopi dirawat oleh dokter Doshi. Rashi pun memanggil dokter Doshi, sehingga dokter itu pun berbicara dengan dokter Doshi. Lalu setelah dokter itu kembali ke ruangan Gopi, inspektur mempertanyakan apakah Gopi dapat dirawat di penjara. Dokter itu pun menyebutkan sebaiknya Gopi dirawat di rumah. Terlihat di sana Rashi dan Madu pun tersenyum bahagia, sehingga menambah kecurigaan bagi Kokila. Singkat cerita, kini Gopi pun telah berada di kamarnya. Lalu inspektur itu menyatakan bahwa mereka akan tetap mengawasi Gopi karena kasus masih berlangsung. Lalu mereka pun pergi dari sana. Kemudian Kokila mulai memarahi Rashi karena telah mencampurkan obat pada makanan Gopi. Ahem dan yang lainnya pun sangat tertegun. Kemudian Rashi pun menjelaskan bahwa dia melakukannya karena ingin Gopi berada di rumah saat tahun baru. Namun Kokila tetap menegur karena perbuatannya dapat membahayakan Gopi. Di sana Madu angkat bicara agar Kokila tidak memarahi Rashi karena sebenarnya dia juga terlibat. Lalu Kokila pun memperingatkan Rashi untuk tidak melakukan apapun, atau Rashi akan menjadi orang terburuk baginya. Radha datang ke kamar Gopi. Ia pun langsung murka kepada Gopi dan menyatakan mengapa pembunuh itu ada di sini.
Saking murkanya, Rada pun mencekik Gopi, tetapi di sini Ahem menghentikannya, dan Ahem melarang Rada untuk menyentuh Gopi. Kokila pun menjelaskan bahwa Gopi sedang sakit, tetapi Rada tidak ingin mendengarkan siapapun. Dia terus menyebut Gopi sebagai pembunuh. Di sana, Tripti mencari muka dengan meminta Rada untuk tenang, tetapi Ahem sangat kesal sehingga dia menyuruh mereka untuk keluar dari rumah Modi. Tetapi Kokila menghentikan Ahem dan menyatakan bahwa Tripti dan Rada bisa tinggal di rumah Modi. Kemudian Kokila pun menyuruh Tripti dan Rada untuk kembali ke kamar mereka. Selanjutnya di lain tempat, Ahem bertanya kepada Kokila, mengapa Kokila membiarkan Tripti dan Rada tinggal di rumah Modi, bahkan Tripti sendiri adalah istri Umang. Nah, tepat di saat mereka sedang mengobrol, ada seseorang yang datang dengan memakai pakaian ninja. Ternyata itu adalah Urmila. Urmila pun melihat ke arah kamar Umang, lalu ia pun memanjat sebuah pipa untuk mencapainya. Kembali ke Kokila, Kokila memberitahu Ahem bahwa Rada sedang sangat terpuruk dan sangat marah. Jadi, Rada dapat melakukan sesuatu dan bahkan menyakiti dirinya. Kokila pun menyebutkan bahwa prioritas mereka adalah menyalahkan Gopi. Ahem pun membenarkannya, dan Kokila pun menyuruh Ahem untuk tetap berada dekat dengan Gopi. Sementara itu, Urmila telah memasuki kamar Umang. Ia pun mulai mencari antingnya. Namun karena tak kunjung ditemukan, Urmila pun pergi dan dia pun kembali menuruni pipa. Tetapi kali ini Urmila terjatuh dan dia pun berteriak kesakitan. Sehingga Kokila yang belum tidur ia pun mendengarnya. Kokila pun mengeceknya melalui jendela dan dia melihat sebuah bayangan seseorang. Sehingga Kokila pun bergegas keluar untuk menyusulnya. Namun sayangnya Urmila berhasil melarikan diri. Lalu Kokila melihat ke arah kamar Umang dan ia pun mencurigai bahwa orang tersebut adalah pembunuh Umang. Sementara itu Urmila telah kembali ke Rajapal Nagar dan karena sebelah antingnya tidak ditemukan, Urmila pun menyembunyikan sebelahnya lagi di dalam sebuah pot. Kala itu Madu memperhatikannya, sehingga setelah Urmila kembali masuk ke dalam rumah, Madu pun keluar dan ia mengecek apa yang Urmila sembunyikan. Setelah melihat bahwa itu adalah sebuah anting, Madu pun meyakini bahwa ada keterkaitan anting tersebut dengan Urmila. Lalu setelah beberapa saat Kokila mendapat telepon dari Madu, Madu pun memberitahu tentang Urmila yang menyembunyikan anting. Di sana Kokila keheranan dan ia pun meminta Madu untuk datang. Kemudian di keesokan harinya, Madu pun datang ke rumah Modi dan ia pun bergegas menunjukkan antingnya kepada Kokila. Kokila pun mengambilnya, lalu Kokila menyamakan dengan anting yang sudah ia temukan. Dan karena antingnya sama, Kokila pun menyimpulkan bahwa Urmila lah yang telah melenyapkan Umang. Tentu saja itu membuat Rashi dan yang lainnya sangat tertegun. Namun Jigar setuju dengan Kokila, karena itu adalah anting yang ditemukan di kamar Umang. Tetapi Rashi menyatakan bahwa mungkin saja itu adalah anting Urmila. Tetapi tidak mungkin jika Urmila adalah pelakunya. Kokila pun menyatakan bahwa mereka akan segera mengetahuinya. Nah fans, di keesokan harinya Urmila, Kinjal, dan Dafal datang ke rumah Modi. Lalu setelah masuk, Urmila melihat Kokila memegangi antingnya. Ia pun sangat ketakutan. Sehingga ia pun bergegas bersujud kepada Kokila. Dan Urmila pun sambil menangis menyatakan bahwa dia bukan pembunuhnya. Ahem dan yang lainnya pun sangat keheranan. Lalu Kokila membuat Urmila berdiri dan mempertanyakan tentang anting tersebut. Di sana Urmila menjelaskan bahwa dia datang ke kamar Umang hanya untuk mencuri beberapa perhiasan. Namun karena mendengar ada seseorang yang datang, ia pun pergi melalui jendela. Dan tepat saat itu antingnya tersangkut. Lalu Kokila pun bertanya apa jaminannya untuk percaya. Urmila pun bergegas menempatkan tangannya di atas kepala Rashi. Dan menyatakan bahwa ia bersumpah atas nama anak dan juga cucunya, bahwa dia tidak berbohong. Lalu Urmila melanjutkan ceritanya, bagaimana dia mendengar Umang sedang bertengkar dengan Gopi. Tetapi kala itu ia terjatuh dari balkon. Lalu di saat akan kembali ia melihat ada polisi yang datang, sehingga itu membuatnya ketakutan. Kemudian Urmila meminta Kokila agar percaya kepadanya. Di sana Revati menyatakan bahwa Urmila benar, karena dia bisa melihat dari bahasa tubuhnya, bahwa Urmila tidak berbohong. Kemudian di saat mereka kembali bertanya-tanya tentang siapa pelakunya, mereka mendengar teriakan Gopi.
sehingga mereka pun bergegas ke kamar Gopi. Di sana Hetal menenangkan Gopi yang ketakutan melihat Rada dan foto Umang yang sangat besar. Ahem pun bertanya apa yang Rada lakukan. Rada pun menyebutkan bahwa dia akan balas dendam kepada pembunuh suaminya, yaitu Gopi, dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pembunuh itu hidup tenang. Ahem pun berteriak menghentikan ucapan Rada. Tetapi Gopi malah menyatakan bahwa dia adalah pelakunya. Tentu saja itu membuat Rada sangat senang, sampai akhirnya dia pun tertawa terbahak-bahak. Namun Ahem sangat kesal, ia pun membawa Gopi dan menyeretnya sampai ke mandir. Ahem pun meminta Gopi untuk bersumpah di hadapan dewanya jika memang Gopi adalah pelakunya. Tentu saja Gopi yang tidak bisa berbohong, ia pun malah pergi dari sana. Sehingga Ahem dan Kokila pun meyakini bahwa Gopi memang bukan pelakunya. Dan Gopi sedang melindungi seseorang. Kemudian setelah semua orang pergi, Rashi mendengar Rada yang sedang menghina Gopi, sehingga ia pun berbalik dan memarahi Rada. Tripti di sana ikut campur sehingga mereka pun bertengkar. Di sana Rashi sangat geram sehingga ia pun menjambak mereka dan menyeret mereka untuk pergi. Tetapi kala itu Kokila menghentikannya. Di sana Rashi tidak ingin mendengarkan dan tetap akan mengusir mereka. Tetapi Kokila kembali menghentikannya dan meminta Rashi untuk pergi. Lalu setelah Rashi pergi, Tripti dan Rada pun pergi dari sana. Nah fans, adegan pun berlanjut di saat Kokila memberitahu Rashi bahwa polisi telah menemukan beberapa barang dan salah satunya adalah arloji Kinjal. Sehingga Rashi pun menyebutkan bahwa kecurigaan jatuh kepada Kinjal. Kala itu Daval mendengar pembicaraan mereka, sehingga dia pun teringat bahwa Kinjal mengancam untuk membunuh Umang. Selanjutnya Kokila dan Ahem datang menemui Gopi, dan tepat di saat Gopi meminta maaf, Mira menangis. Ahem pun menggendong Mira untuk menenangkannya. Lalu Kokila meyakinkan Gopi untuk tidak melindungi seseorang, karena itu akan mempengaruhi keluarga, terutama Mira. Ahem pun juga menyatakan demikian. Sementara itu ada seseorang yang memasuki kamar Umang. Orang itu pun dengan sengaja menginjakkan kakinya ke tempat yang dilingkari oleh polisi. Dia juga menaruh sapu tangan dan juga sebuah cincin. Kemudian setelah beberapa saat para polisi datang ke rumah Modi. Polisi itu pun memberitahu bahwa mereka dapat informasi tentang TKP yang dirusak. Sehingga polisi pun memasuki kamar Umang dan mulai memeriksanya. Kala itu Kokila melihat sebuah cincin. Ia pun menyembunyikannya karena dia mengetahui siapa pemilik cincin tersebut. Lalu di saat para polisi itu terus mencari, Kokila melihat sebuah sapu tangan. Lalu karena polisi tidak menemukan ada yang salah, mereka pun pergi dari sana. Dan tepat saat itu Kokila bergegas mengambil sapu tangannya. Oke fans, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih.